Oke, kita mulai poin yang pertama ya. Energi kinetik. Benda yang berotasi. Ya, jadi di semester 1 kita belajar energi kinetik itu untuk translasi. Jadi kalau energi kinetik translasi, misalkan sebuah benda ini masanya M bergerak dengan kecepatan V, ya, translasi. Maka energi kinetiknya dirumuskan apa? Ayo. Setengah mv kuadrat, Pak. Ya, setengah mv kuadrat. M itu apa? V itu apa? Itu massa, V itu kecepatan. Massa, kecepatan. Oke ya, jadi energi kinetik ditentukan oleh massa dan kecepatan. Ya, berbanding lurus dengan massa berbanding lurus juga dengan kecepatan kuadrat. Jadi satuannya kilogram. Langsung aja ya, nggak usah kita uraikan. Satuan energi apa? Satuan energi dan usaha apa? Halo? Joule. Joule. Ya. Nah, kalau misalnya ya sebuah benda misalkanlah ini sebuah benda ini massa M terus berotasi gitu dengan jari-jari R. Maka energinya, kita ambil energi translasinya, energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Kalau kita rubah jadi rotasi, itu setengah mv itu adalah omega kali. Halo? Kecepatan translasi sama dengan kecepatan rotasi dikali supaya kali R dong, selalu dikali R. S sama dengan theta kali R. V omega kali R. A percepatan translasi alfa kali R. Jadi selalu dikali R. Ingat itu. Di kuadrat. Jadi setengah M R kuadrat kali V kuadrat. Maaf. R kuadrat kali omega kuadrat. Lihat. Ini besaran apa ini? Halo? MR kuadrat itu besaran apa kemarin? 2 minggu yang lalu kita bahas. Inersi ya, Bu. Momen inersia sebuah benda partikel yang bergerak dengan kecepatan V, jari-jarinya R, massanya M. Maka ini bisa kita tulis setengah I omega kuadrat. Ini adalah energi kinetik rotasi. Ya, paham ya? Jadi energi kinetik translasi rumusnya adalah ini, setengah mv kuadrat, energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, terus bagaimana kalau benda itu benda ini sebuah bola lah ya, silinder pejal bertranslasi sambil berotasi. Gitu. Bolanya kita sebut menggelinding lah ya, nggak melayang, menggelinding. Wes.
Menggelinding. Jadi menggelinding. Maksudnya tidak slip. Paham ya? Slip dengan menggelinding, paham ya? Kalau kamu punya naik sepeda motor di jalan licin, misalnya berlumpur, kamu gas, bannya berputar-putar, jalan juga, tapi di sini licin. Paham? Paham, Pak. Jadi bannya misalnya berputar 1 kali, tapi jarak yang ditempuhnya tidak sama dengan keliling lingkaran. Paham ya? Atau bisa berputar-putar 10 kali, motornya nggak bergerak. Kan bisa begitu kan? Nah, maksudnya menggelinding ini tidak slip. Tidak slip. Nah, maka berapa energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi. Berapa energi kinetik translasi? Setengah M V kuadrat. Energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Jadi tergantung. Kalau roda ini adalah silinder pejal, maka setengah mv kuadrat tambah setengah momen inersia silinder pejal? Setengah R kuadrat. M R kuadrat kan? Kali omega ini adalah V kuadrat per R kuadrat. Jadi R kuadratnya habis, sama dengan setengah mv kuadrat tambah 1/4 mv kuadrat. Setengah tambah 1/4? Berapa setengah tambah 1/4? 3/4. 3/4. Jadi 3/4 mv kuadrat. Ini energi kinetik totalnya. Kalau hanya bertranslasi adalah setengah mv kuadrat, kalau hanya berotasi setengah I omega kuadrat atau 1/4 mv kuadrat. Kalau bertranslasi sama berotasi, maka ini rumusnya untuk untuk silinder pejal. Silinder pejal. Kalau misalnya, misal saya kasih contoh gini, ini bola ditendang ya, gitu. Hanya bergerak translasi, ya. Terus kamu tangkaplah bola ini dengan kecepatan v. Terus bola yang biru ini besarnya sama ya. Bola yang biru ini bertranslasi dengan kecepatan yang sama, tapi juga berotasi. Nah, terus kamu tangkap juga lah, ya, V, tapi berotasi juga. Mana lebih susah ditangkap? Yang kedua. Yang kedua, iya dong, karena energinya lebih besar, gitu. Jadi kalau kita punya pengalaman main bola voli misalnya, menangkis bola yang bergerak translasi dengan menangkis bola yang bergerak bertranslasi sambil berotasi, jelas dong, kamu ngalamin sendiri. Kalau kecepatannya sama, lebih sakit tangan yang mana? Yang bertranslasi aja atau sambil berotasi? Yang sambil berotasi, Pak. Yang sambil berotasi. Oke ya. Nanti latihan soalnya kita lanjutkan dulu ke momentum. Kita lanjutkan dulu ke momentum. Ya. Yang kedua hari ini adalah momentum.
Ya, ini sudah kita pelajari waktu itu momentum translasi. Jika sebuah benda massa M bergerak dengan kecepatan V, maka besar momentumnya adalah apa? Kali V, Pak. Apa? Coba agak keras suaranya. M kali V. Massa kali kecepatan ya. Massa kali kecepatan. Kilogram meter per sekon. Ya, kilogram meter per sekon. Nah, kalau bendanya berotasi, ya, maka momentumnya momentum rotasi. Jadi misalnya sebuah benda ini bergerak rotasi gini dengan kecepatan V. Massanya adalah M, jari-jarinya R. Maka momentum rotasi simbolnya L itu adalah R dikali momentum translasi gitu. R jari-jari dikali momentum translasi. Sama saja tadi dengan kecepatan, percepatan, jarak. R kali momentum rotasi. Atau L sama juga dengan I kali omega. Gitu. I kali omega. R kali P atau I kali omega. Inilah rumus momentum. Momentum rotasi. Momentum itu vektor atau skalar. Ada arahnya enggak? Ada arahnya enggak? Gini nih. Jadi kalau sebuah benda begini, seperti yang tadi, berotasinya begini, ya. Ini adalah sumber rotasinya. Sumber rotasinya, porosnya ini. Nah, maka seperti tangan kanan ini, bikin tangan kananmu, 4 jari ini itu adalah arah kecepatannya, porosnya adalah ini, maka ini arah ibu jari ini, itulah arah momentumnya. Jadi arah momentum rotasi tegak lurus dengan bidang putarnya. Oke, arah momentum rotasi tegak lurus dengan bidang putarnya. Oke ya. Nah sekarang berikutnya kita mengenal waktu translasi itu hukum kekekalan momentum. Kalau pada translasi momentum awal atau momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Begitu juga dalam rotasi. Jadi jika sigma torsi dari jika sigma torsi sama dengan 0 dari luar, maksudnya
jika tidak ada pengaruh momen gaya dari luar, maka momentumnya konstan. Artinya delta L-nya sama dengan 0 atau L sama dengan L aksen. Gitu. L sama dengan L aksen. Oke ya, contohnya begini. Contohnya ini nih. Ya. Seorang penari balet memutar badannya, set gitu. Ya. Momen inersianya kita sebutlah I. Gitu. Maka momentum sudutnya adalah I, L-nya adalah I kali omega. Nah, terus sambil sedang berputar, anggaplah ini licin, jadi tidak ada momentum yang hilang, tidak ada gaya yang hilang. Ketika tangannya dirapatkan, momentumnya jadi I aksen. Ya. Dan omeganya adalah omega aksen. Gitu. Maka hukum kalian momentum itu L sama dengan L aksen atau I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Nah, menurutmu ketika anak ini merentangkan tangan dengan merapatkan tangan, maka I mana yang lebih besar? I dengan I aksen gedean mana? Ayo. Kan rumus I itu adalah MR kuadrat. Berbanding lurus dengan M, berbanding lurus juga dengan jari-jari kuadrat. Makin besar jari-jarinya, ini makin besar. Jadi menurutmu anak merentangkan tangan, dengan anak merapatkan tangan, mana lebih besar momen inersianya? Yang merenggangkan, Pak. Ya, makin dirapatkan tangannya, momen inersianya makin kecil dong. Iya kan? Sehingga ketika badannya diputar dengan cepat, terus tangannya dirapatkan, putaran penari balet ini makin cepat atau makin lambat? Ayo, sekali lagi. Ketika tangannya dirapatkan sambil berputar, omega aksennya ini makin cepat atau makin lambat? Tadi sudah ada yang jawab? Makin cepat bukan? Makin cepat. Itu sudah pasti. Jadi kalau ada pertanyaan, ketika penari balet memutar badannya dengan omega tertentu, terus tangannya dirapatkan makin cepat, kenapa? Kenapa tadi jawabannya? Karena inersianya lebih kecil. Karena momen inersianya makin kecil, kecepatan sudutnya pun makin besar. Karena ada rumus hukum kekekalan momentum. Momentum rotasi sebelum tangannya dirapatkan dengan setelah dirapatkan, momentumnya sama. Sehingga ketika momen inersianya diperkecil, maka kecepatan sudutnya makin besar. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita akan melanjutkan ke contoh soal. Oke, kita lanjutkan ke sebelum titik berat, ada namanya jenis kestabilan benda. Coba saya gambarkan ya, ini ada tiga kondisi.
3 kondisi benda. Benda yang pertama saya lukis begini. Benda yang kedua, nah, benda yang ketiga ini. Nah, kita belum belajar titik berat nanti, tapi saya kasih tahu lah titik beratnya ini kira-kira di sini ya. Titik beratnya bertumpu di sini. Ini titik beratnya di tengah. Ini bola pejal. Ini agak ke atas. Oke, saya mau bertanya, tolong dijawab. Dari 3 benda ini mana yang lebih stabil? Yang kokoh? Yang pertama ya, Pak. Ini kita sebut gambar pertama ya, ini kedua, ketiga. Ya sudah jelas yang paling kokoh adalah gambar pertama, ya enggak? Yang paling tidak kokoh? Yang ketiga. Yang ketiga. Nah ini di tengahnya stabil, apa namanya ini? Netral. Netral. Dari mana kita tahu sebuah benda itu stabil? Kalau diusik, titik beratnya naik. Maka susah mengguling ini. Kalau yang netral, titik beratnya tidak naik dan tidak turun. Ini gampang mengguling ini. Kalau yang labil, tidak perlu diguling, dia akan terguling sendiri, karena titik beratnya akan turun. Maka inilah yang disebut dengan stabil, ini netral, ini labil. Nah, kalau saya minta kalian memberi contoh, maka akan dengan gampang memberikan contoh 3 ini. Coba saya kasih satu kesempatan. Coba sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bendanya itu stabil. Ayo. Benda, Pak. Ya, Lemari gitu kan. lemari. Lihat, saya gambarkan ya. Ini lemari. Oh, gede banget ya. Coba agak sedang lah. Nah, titik beratnya di sini. Stabil nggak? Stabil kok. Stabil. Susah mengguling lemari. Ya, banyak sekali contoh untuk stabil ya. Coba saya minta lagi yang netral. Ayo sebutkan. Apa kira-kira? Roda, Roda, Pak. Pak. Bola, Apa? Pak. Bola. Masma apa selain ini? Yang netral apa? Bola, Pak. Bola diapain? Digelindingkan. Ya ini sama dengan ini dong. Coba ada yang lain nggak? Coba saya kasih gambar ya. Ini gambar ini. Set. Nah, terus digantunglah lembaran gini. Nah, terus lembaran ini berputar gini. Nah, ini netral ini. Netral. Mungkin yang netral yang lebih susah kasih contohnya ya, karena di tengah. Coba yang labil, kasih contoh satu, ayo. Siapa? Labil, banyak banget. Apa, ayo? Telur taruh di mana? Jangan di ujung tanduk lah. Telur taruh di mana? Di atas tongkat, Pak. Di atas tongkat. Kalau tongkatnya gini, tidak labil ini. Bisa bertahan kalau tongkatnya diam. Di atas apa, yuk? Coba kalau di atas ini. Labil nggak? Labil, Pak. Labil lah, dia akan terguling, Kalau ini apa ini? Apa ini? Coba ya, ini kurang tajam ini nih. Ini lingkaran. Terus di sini ada benda.
Termasuk apa ini? Stabil bukan, Pak? Tengah ya, di tengah. Di tengah. Nah ini stabil ini. Kenapa? Karena menggulingnya titik beratnya jadi naik gitu, stabil. Oke ya, cukup paham ya jenis kestabilan, stabil, netral dan labil ya. Cukup paham ya? Ya, Pak. Oke. Kita lanjut ke titik berat. Titik berat benda. Nah, yang pertama praktek menentukan titik berat benda. Nah, ini sambil saya menjelaskan, dipahami dengan baik, ini akan tugas proyek kalian salah satu dalam satu semester ini. Jadi dalam satu semester minimal kita akan melakukan satu proyek. Nah, proyek yang pertama dan mungkin aja hanya ini, yaitu menentukan titik berat benda. Pak Marinsan sudah bikin videonya di YouTube, mungkin sudah ada yang melihatnya. Di Google Classroom juga sudah di-upload. Kamu bisa tonton gimana cara membuatnya dengan teliti. Nanti kamu kumpulkan tugasnya, boleh dalam bentuk video, boleh hanya dalam bentuk foto-foto, tapi dengan penjelasan tentunya. Paham ya? Misalnya begini. Saya punya benda segitiga siku-siku. Gitu. Ya. Terus saya mau cari titik berat benda ini di mana. Nah, caranya, langkahnya, saya minimal membuat 2 kegiatan. Saya bolongin di ujung ini, bolongin, ya. Saya bolongin di sini. Terus saya ikat dengan tali, ini tali, ya. Terus ujung tali yang sini ikat lagi dengan sebuah pemberat. Oke, paham ya? Setelah itu, saya gantung. Buatlah alat penggantungnya apa saja yang stabil. Ya, saya gantung. Benda ini ternyata jadi begini. Misalkanlah jadi begini. Set. Set. Oh, digantungnya di ujung yang itu ya, jadi nggak sesuai gambarnya. Misalnya gambarnya jadi gini. Set, gitu, menggantungnya. Nah, ini tali pemberat tadi, tentu ini akan menuju pusat bumi, dia akan vertikal, set, gitu. Nah, inilah kegiatan pertama, kegiatan yang berikutnya lah. Setelah itu, di bawah benang ini kasih tanda titik, jangan di lubangnya, belum tentu lubangnya lurus dengan ini. Di bawah benang ini kasih tanda titik, ya. Lepaskan dari gantungan. Kira-kira inilah bendanya ya. Ini. Tadi ada titik di sini dan di sini. Tarik garis, set, pakai mistar. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Untuk berikutnya, kasih lubang misalnya di sini nih. Pindahkan lagi talinya. Set, pemberatnya. Gantung lagi. Gantung lagi. Gantung lagi. Set. Tadi diikat di sini, ya. Jadi gini.
Ya, misalnya gini lah ya. Misalnya gini, ini menggantung lagi. Set, gitu. Nah, tarik lagi garis di sini. Gitu. Ya, nanti tarik lagi garis. Set. Inilah titik beratnya. Jadi perpotongan 2 garis dari hasil praktikum ini, itulah titik beratnya. Tapi minimal untuk memastikan 3 kali. Bikin lagi benang yang ketiga. Ya, misalkan gantung di sini. Nah, nanti akan berpotongan lagi. Jadi ada 3 garis. Ada 3 garis yang semuanya berpotongan. Di sini titik beratnya. Paham ya? Paham ya? Nah, lakukan percobaan ini. Bisa dalam bentuk beberapa foto, tapi disertai dengan penjelasan, kirimkan ke Pak Marinsan, paling lambat 1 bulan, karena PR mingguan tetap ada untuk menyelesaikan soal, atau bisa dengan video saja, berarti dengan video itu sudah lengkap dengan penjelasannya kan. Nah, ditunggu 1 bulan waktunya dikumpulkan, dikirim aja, apa namanya, nanti saya kasih linknya, nanti di ini ya, di Google ya untuk mengumpulkannya. Oke, itu yang menentukan titik berat. Sekarang kita lanjutkan perumusannya. Nah, rumus menentukan titik berat. Oke, rumus menentukan titik berat. Misalnya begini. Saya gambarkan aja. Set. Ya. Jadi ini benda saya gambar aja, misalnya bendanya sembarangan ya, ini benda, gitu. Sementara benda ini diwakili oleh beberapa M, misalnya di sini, ya, 3 aja ya, supaya gampang menggambarkannya. Misalnya ini, ya. Jadi ini ada W1, ini ada W2, ini ada W3. Titik tangkap W1 ini ada di X1, Y1. Begitu selanjutnya. X2, Y2, dan X3, Y3. Oke, paham ya? Nah, bagaimana menentukan titik beratnya? Misalkan setelah digabung 3-3-nya, titik beratnya ada di sini nih, ada di sini. Set, gitu. Nah, inilah titik berat mewakili 3-3-nya. Ini adalah X0, Y0. Gitu. Bagaimana menghitungnya? X0 adalah W1 X1 tambah W2 X2 sampai seterusnya, tergantung ada berapa banyak, dibagi W1 tambah W2 tambah W3. Bagaimana Y0-nya? W1 Y1 tambah W2 Y2 dan seterusnya dibagi W total W1 tambah W2 tambah seterusnya. Paham? Halo, bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang W itu kan sama dengan M kali G. Jadi tinggal ini M kali G, M kali G, M kali G, G-nya habis, ya. G-nya habis, jadi sama juga. X0 itu bisa dirumuskan M1 X1 tambah M2 X2 bagi
M1 tambah M2 tambah seterusnya, itu X0, Y0-nya M1 Y1 tambah M2 Y2 tambah seterusnya dibagi M1 tambah M2 tambah seterusnya. Ini adalah pusat massa. Kalau ini kan tadi titik berat, pusat gaya bekerja. Kalau ini pusat massa. Ini titik berat, ini titik massa. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke kalau bendanya berbentuk panjang, luas, dan volume. Jadi yang pertama, titik berat berupa panjang. Maksudnya gini, misalnya ini ada sebutlah ini beberapa panjang gitu. Nah, ini ada L1, L2, L3. Bagaimana menghitung titik beratnya? Nah, titik berat L1 itu ada di sini. Lihat. Titik berat L2 ada di sini, titik berat L3 ada di sini. Ini kepanjangan ya. Kepanjangan. Ini enggak ada ini. Saya ulang aja. Segini ya. Jadi titik beratnya tadi ini titik berat L1, ini titik berat L2, ini titik berat L3. L1, L2, L3. Maka ini adalah X1, ini X1, ini Y1. Paham ya? Ini ada X2, Y2 di sini. Di sini ada X3, Y3 gitu. Sehingga di mana titik beratnya? X0 adalah L1 kali X1 tambah L2 X2 tambah seterusnya dibagi panjang total L1 tambah L2 tambah seterusnya. Y0-nya juga begitu. L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah seterusnya dibagi L1 tambah L2 tambah seterusnya. Paham? Halo? Tolong ditanyakan kalau bingung ya. Paham ini? Bisa dipahami? Tolong dong responnya. Cukup paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang langsung aja di sini. Yang kedua, bentuk luas. Bentuk bidang ya. Contohnya begini. Contohnya begini. Set. Misalnya pakai huruf aja lah. Ini huruf T. Nah, luas A1 ini misalnya titik beratnya di sini. A2 titik beratnya di sini gitu. Ya. Maka ini A2 tadi. Ini X1, ini Y1 ya. Ini X2, ini Y2 gitu. Nah, sekarang berapa Y0 X0-nya? X0-nya adalah A1 kali X1 tambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. Ini tambah seterusnya ya, tergantung berapa bidangnya. Sedangkan Y0 sama dengan A1 Y1
tambah A2 Y2 tambah seterusnya dibagi A1 tambah A2 tambah seterusnya. Ya begitu jadi untuk yang panjang, untuk yang bidang, nanti untuk volume mirip juga. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang untuk volume. Untuk volume. Yang ketiga. Untuk volume. Ya, jadi misalkan ini sebuah bidang misalnya ini kubus. Ya, ini volume berarti harus bidang ya. Ya, misalnya gini lah. Nah, di atas bidang ini ada lagi bidang yang lain, misalnya bidang gini misalnya ya. Nah, maka titik berat yang satu adalah perpotongan diagonal, yang kedua di sini. Maka rumusnya nanti akan ada titik berat bidang-bidang ini akan ada nanti ada rumusnya. Maka berapa X0-nya? Sama seperti yang tadi. X0 adalah volume 1 kali X1 tambah volume 2 kali X2 tambah selanjutnya dibagi volume 1 tambah volume 2 tambah selanjutnya. Y0 juga begitu. Volume 1 kali Y1 tambah volume 2 kali Y2 tambah selanjutnya dibagi volume total V1 tambah V2 tambah V3. Nah, sampai di sini, jadi kita sudah bahas tadi jenis kestabilan dan mencari titik berat dan titik massa benda dan menguraikan titik berat dari titik massa atau titik berat dari benda yang berbentuk panjang, luas, dan volume. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Nah, nanti kita akan coba lanjutkan ke contoh soal. Oke, kita coba ya. Kita coba sama-sama ini. Sebuah objek berada pada sistem koordinat kartesius. Tentukan lokasi titik beratnya. Jadi ini berupa panjang nih. Sebutlah ini L1, ini L1, L2, L3 ya. Jadi X0-nya, ayo. Panjang L1-nya berapa? Ayo. Ini 36 juga lah ini ya, sama ya. Sama ini. Panjang L1 berapa? Ini titik beratnya di sini. Berapa panjangnya ini? Ayo. 6, Pak. 6. X1-nya dari sini ke sini. 3 ya. Paham? Tambah. Ini yang L2. 6 juga panjangnya. X-nya 3 juga. 6 kali 3. Tambah L3 6 juga. X-nya ke sini nih. Berapa X1-nya? X3-nya? 6, Pak. 6. Udah. Dibagi 6 tambah 6 tambah 6, 18. Jadi berapa ini? 64 ya. Per 18. Sama dengan berapa? Berapa loh bilangan bulat itu? Berapa? 3,5. Oh, bukan bilangan bulat ya. Berapa? Pak, maaf sebelumnya itu 6 kali 3 kan 18, ditambah 6 kali 3 18, 18 tambah 18 kan 36, ditambah 6 kali 6 36, jadi 36 tambah 36 jadi 72 72 ya. ya. 72 ya.
Jadi berapa? 4. 4, Pak. Sama dengan 4. Oke. Kayaknya ini bukan jawabannya deh, nggak ada di sini. Jadi ini kan ada R ini, pasti bergeser ke arah sana, jadi 4 dia. Udah betul itu. Sementara di sini X-nya kan nggak ada di atas 3. Jadi bukan, ini salah ini. Sekarang Y0 nih, ayo. Y0-nya ini 3 ini ya. 6 kali 3 tambah yang ini juga sama-sama di sini 6 kali 3 juga tambah yang ini Y-nya 3 juga kan? 3 semua Y-nya kan? 3 kali 6 per 18. Ya sudah pastilah ini 3 kali 6 ini kan? 3-nya habis semua. 6 yang habis ya. Jadi berapa? 3 tambah 3 tambah 3 bagi 3 jadi? Halo? Ini kan 3 kali 6 ini. Ini kan 3 kali 6. 6-nya habis semua. 3-nya juga habis semua. Jadi 1 tambah 1 tambah 1. Jadi 4,3 jawabannya. Enggak ada di sini jawabannya, ya. Oke. Itu contoh yang pertama. Coba kita lihat contoh yang kedua ya. Tentu semua teori tadi nggak bisa kita buat contohnya. Kamu nanti kerjakan tugasnya untuk nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Ini pertanyaannya, perhatikan gambar bidang homogen di samping. Letak titik berat benda yang diarsir diukur dari AB adalah, jadi maksudnya titik berat Y0 nih yang ditanya, Y0-nya. Y0-nya, misalkanlah di sini. Jadi yang ditanya adalah ini nih, Y0-nya berapa. Nah ingat, ini adalah 4 persegi panjang, 10 kali 13, tapi digunting ini hilang. Hilang. Maka rumusnya Y0 sama dengan A1 Y1 tambah A2 Y2 per A1 tambah A2. Kan itu rumusnya. Ayo coba masukkan. Luas bidang 1, 13 kali 10. Ayo dong, bicara dong. 13 kali 10 berapa? 130. 130. 130. Y-nya di sini tentunya. Setengah tingginya. Berapa setengah tingginya? Oh enggak. Oh iya betul. Ini kan setengah tingginya. Bukan di sini. Ini mah 6 ini. Ini kan 13 bagi 2 berapa? Halo? 6,5. Nah, ditambah, ingat, segitiga titik beratnya itu ini nih, sepertiga tingginya. Ini kan alasnya dari sini, sepertiga tinggi dari atas. Sepertiga dari 6 berapa? 2. Ya, 2. Kalau dari bawah jadi berapa? 13 dikurangi 2. Halo? Ini kan 13 dikurangi 2 berapa? 11, Pak. 11. Luas segitiga ini berapa? Setengah alas kali tinggi. Alasnya kan 10. Kali setengah, 5. 5 kali 6? 30. Nah, tapi karena ini bolong, nggak ada, jadi min. Paham kalian? Paham? Iya, Pak. Nah, karena ini bolong, dibolongin, jadi min.
Berapa luas totalnya? 130 min 30. Ya. Coba kalikan pakai kalkulator. 130 kali 65 berapa? 845, Pak. 845 kurang 330 ya? 11 kali 30? 330? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Bagi 100. Gitu. Jadi berapa ini? 845 kurang 330 bagi 100. Nah, jadi 5,15 cm. Jadi titik beratnya ini 5,15 gitu. Paham ini? Lumayan, Pak. Oke.